Nah, kalian pernah dengar nggak soal Pak Janggut? Kali ini kita bakal selami salah satu petualangan klasiknya. Siap-siap ya, kita akan masuk ke dunia yang isinya sihir, monster-monster raksasa, dan pahlawan-pahlawan yang ya datang dari tempat yang sama sekali nggak kita duga. Oke, jadi cerita kita ini dimulai di sebuah desa di Jepang. Bayangin deh, desa yang tenang, damai, lagi musim panen pula. Harusnya kan senang-senang ya? Tapi, ketenangan itu nggak bertahan lama. Soalnya setiap malam ada monster misterius yang turun dari gunung. Gak cuma nakut-nakutin, tapi monster ini juga nyuri ternak dan bikin semua penduduk desa jadi ketakutan setengah mati. Nah, di tengah keputusasaan itu, harapan mereka, satu-satunya harapan mereka, ternyata cuma bergantung sama sebuah ramalan kuno. Dan ramalan dari tetua desa itu bunyinya gini. Bantuan akan datang, orang-orang berkimono hitam akan tiba dari langit, dan kita akan terbebas dari kejahatan ini. Coba deh kita perhatiin kata-katanya. Orang-orang berkimono hitam, terus datang dari langit, aneh banget kan kedengarannya. Tapi ya gimana, janji yang aneh inilah yang jadi satu-satunya pegangan mereka. Oke, sekarang kita tinggalin dulu desa yang lagi ketakutan itu. Kita pindah ke tempat yang jauh banget di utara. Kenapa? Karena di sanalah para pahlawan kita berada. Dan yang paling penting, mereka ini sama sekali nggak tahu menahu loh soal ramalan tadi. Jauh dari Jepang, disinilah kita akhirnya ketemu sama tokoh utama kita. Ada Pak Janggut yang bijaksana, dan tentunya sahabat setianya yang kayaknya lapar terus. Namanya Domoli. Nah, perjalanan mereka ke Jepang pun dimulai. Dan lihat deh, mereka naik apa? Sebuah kapal angsa ajaib yang bisa terbang melintasi lautan. Keren kan? Begitu sampai di Jepang, mereka nggak sendirian lama kok. Nggak lama, mereka ketemu sama Pompit, seorang anak laki-laki lokal yang pemberani. Pompit ini akhirnya setuju buat jadi pemandu mereka di negeri yang asing ini. Nah, lengkap sudah. Trio petualang kita akhirnya terbentuk. Oke tim, udah lengkap. Sekarang saatnya berburu monster. Pencarian mereka pun dimulai dan tebak, petunjuk pertama mereka datang dari mana? Bukan dari peta atau saksi mata, tapi dari sebuah benda magis yang, ya, nggak biasa. Jadi, gini caranya. Pak Janggut ini punya peti khusus dan kristal ajaib. Dari situ, dia bisa memanggil roh salju. Beneran, roh salju. Makhluk gaib ini langsung melayang di udara dan nunjukin arah kemana mereka harus pergi. Unik banget ya cara dapat petunjuknya. Dan benar aja, petunjuk itu membawa mereka langsung ke desa yang lagi diteror. Tentunya mereka disambut dengan hangat dong. Nah, disinilah mereka akhirnya dengar cerita lengkapnya. Betapa mengerikannya monster penghancur itu. Tapi sementara yang lain serius dengerin cerita, si Domoli, ya tentu saja, lagi sibuk banget menikmati semua makanan yang dihidangkan. Perjalanan pun berlanjut. Roh salju itu terus memandu mereka makin jauh. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah tempat yang, wah, suasananya gelap dan kerasa banget mengancam. Firasat mereka bilang, mereka udah deket banget nih sama sasarannya. Suasananya bener-bener berat dan sunyi senyap. Kalian bisa bayangin, satu-satunya suara yang kedengeran cuma langkah kaki mereka di antara tulang belulang yang berserakan di mana-mana. Jelas, ini sisa-sisa mangsa si monster. Mereka terus maju, mendekati sebuah gunung terpencil yang sepertinya adalah sarang monster itu. Dan di kepala mereka semua, pasti cuma ada satu pertanyaan besar waktu itu. Setiap langkah membawa mereka makin dekat ke pusat bahaya. Sebenarnya, monster macam apa sih mereka hadapi ini? Dan inilah jawabannya. Seekor naga. Gila, ini naga beneran. Jauh lebih besar, jauh lebih serem dari apapun yang pernah mereka bayangin. Dan pas mereka lihat, naga itu lagi asyik mengunyah sisa mangsanya. Jujur, ngelihat pemandangan kayak gitu, nyali siapapun pasti langsung ciut. Tapi rasa takut itu nggak bikin mereka mundur. Justru sebaliknya. Begitu ngelihat naga itu, Pak Janggut, dengan otaknya yang cerdas, langsung nyusun sebuah rencana. Rencana yang, jujur aja, sangat-sangat beresiko. Rencananya kedengaran simpel tapi butuh keberanian luar biasa. Gini, mereka bakal menyelinap pas naga raksasa itu tidur, terus mereka bakal coba ikat naga itu pakai tali yang kuat. Wah, ini benar-benar ujian buat kerjasama tim dan yang jelas nyali mereka. Tapi rencana nggak selamanya berjalan mulus kan? Rencana mereka gagal total. Naga itu keburu bangun, jauh lebih cepat dari perkiraan mereka. Dan begitu bangun, dia langsung terbang ke angkasa.
sambil narik Pak Janggut dan kawan-kawan yang malah terjerat di talinya sendiri. Aduh, ini momennya tegang banget. Jadi pertarungannya sekarang pindah ke udara. Mereka cuma bisa pegangan sekuat tenaga di tali, ribuan kaki di atas tanah. Ini udah bukan soal nangkap naga lagi. Ini perjuangan putus asa buat bertahan hidup sambil tetap berusaha naklukin monster itu. Dan akhirnya, inilah puncaknya. Dengan kerja keras dan keberanian yang gila-gilaan, mereka berhasil melukai sang naga. Akhirnya, makhluk raksasa itu kehilangan kendali dan langsung jatuh menghantam pagoda desa di bawah. Naga itu akhirnya kalah, dan dengan jatuhnya monster raksasa itu, ramalan kuno yang jadi harapan satu-satunya desa akhirnya terpenuhi. Tentu saja, para pahlawan kita disambut dengan sorak-sorai yang luar biasa. Dan di momen inilah, arti ramalan kuno itu akhirnya jadi jelas. Ternyata, pria berkimono hitam dari langit itu bukan soal baju yang mereka pakai pas datang, tapi soal jubah hitam yang dihadiahkan penduduk desa sebagai tanda terima kasih dan kehormatan. Wah, twistnya manis banget ya. Dan ya, layaknya akhir dari setiap petualangan yang hebat, cerita ini ditutup dengan dua hal. Sebuah pesta perayaan yang meriah, dan tentunya perpisahan yang hangat antara para pahlawan kita dengan orang-orang yang baru saja mereka selamatkan. Tapi kemenangan ini kayaknya cuma satu bab dari petualangan mereka yang masih panjang. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, dengan satu desa yang udah aman, kira-kira monster apa lagi atau misteri apa lagi ya yang udah nungguin Pak Janggut dan kawan-kawannya di luar sana?